Cek, apakah suara saya sudah terdengar dan videonya sudah muncul? Boleh dibantu, Bapak dan Ibu, apakah sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya, salam kenal Bapak dan Ibu. Saya Indah dari Ahli Hama. Saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua bagi seluruh peserta Zoominar Ahli Hama pada malam hari ini. Nah, luar biasa sekali karena malam hari ini kita sudah ada banyak peserta yang masuk begitu ya dan sudah ada tadi berkenalan Bapak dan Ibu. Dan untuk informasi bagi yang mungkin baru pertama kali join Zoominar Ahli Hama, interaksi kita pada malam hari ini yaitu menggunakan kolom chat. Jadi untuk berkenalan dan lain sebagainya, ini nanti bisa di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan, nanti karena kita ada sesi yang pertama materi, yang kedua adalah untuk diskusi dan tanya jawab, maka bisa ditulis di kolom chat. Nanti ada kolom yang berbeda begitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Apakah masih semangat untuk malam hari ini? Saya lihat ini ada banyak peserta gitu ya. Dan biasanya karena kita sudah ada beberapa Zoominar gitu ya, yang sekarang itu batch 12. Ini biasanya ada dari Sabang sampai Merauke. Ini ada pesertanya gitu ya, yang semangat untuk bisa menyimak materi dari Pest Expert Ahli Hama. Nah, sekarang ini materi pada malam hari ini tentang pengendalian hama lalat, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalat muncul, pelanggan kabur. Nah, ini berhubungan erat dengan bisnis yang mungkin Bapak dan Ibu miliki serta dari operator pest control begitu ya untuk mengendalikan hama. Oke, salam kenal Bapak Joni Kahlawi. Kita lihat ini ada pesertanya dari mana aja. Terus kalau boleh tahu untuk jenis usahanya ini di bidang apa gitu ya. Kita lihat untuk materi kita ini memang banyak dari bisnis restoran gitu. Apakah betul? Karena untuk industri makanan sendiri tentu sangat berhubungan erat dengan hama lalat begitu ya Bapak dan Ibu. Kita cek-cek ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih. Ada Bapak Ahmad Utama dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Emerald Pest Control. Oke, semangat pagi, katanya dari Bapak Joni Kahlawi. Walaupun sudah malam, tapi semangatnya masih semangat pagi terus gitu ya, Pak. Oke, oke kita lihat lagi ya. Ada Bapak Gatot Risanto dari Lombok Barat, NTB hadir. Nah, ini kita walaupun diadakannya online ini di Bandung gitu ya untuk ahli hama pesertanya dari seluruh Indonesia ini ada gitu masing-masing perwakilan Bulog Kaltim Tara dari Bapak Adi Budi Hartono. Lalu ada Bapak Marza dari Sumsel. Salam kenal ya Bapak dan Ibu. Ada Bapak Harun Saputra dari Merauke hadir. Salam kenal Bapak. Dari Bapak Daryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nasrul Amin dari Sumsel. Oke, Bapak Zana dari Riau. Bapak Ardi dari Batu Raja Oku, Sumatera Selatan. Bapak Ramdan dari Bandung. Bapak Dwi dari Pekanbaru. Bapak Meta dari Tangerang. Oke, Bapak M. Arsyad dari Jambi. Ada emot api-api-api menyala ya Pak. Oke. Nah, Bapak Ramdan ini bisnis catering begitu. Ya, jadi ingin belajar tentang bagaimana cara mengendalikan hama lalat begitu ya Pak, karena industri makanan tidak lepas gitu dari hama lalat. Salam kenal Bapak Nor Abidin dari Samarinda, Kalimantan, Samarinda, Kalimantan Timur.
Bapak Arifin dari Subang, ini untuk usaha atau bisnisnya bidang ternak ayam. Oke, Bapak Bagus. Oke. Bapak Narendra dari Blitar, Jawa Timur hadir. Bapak Yuko dari Aceh. Bapak Nazira, Ibu Nazira Karima dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bapak Irwansyah dari Kalimantan Barat. Bapak Lendi dari Balaraja. Ibu Wina Meilani dari Garut, Jawa Barat. Oke, ini banyak sekali. Dari Kalimantan Selatan, saya lihat Bapak Sugianor, Bapak Arif dari Surabaya hadir. Oke, Bapak Bandung, Bandung. Oke. Dari Aceh, Karawang, Jombang. Oke, banyak sekali. Mungkin ada juga rekan yang saling kenal gitu ya, sama-sama join di Zeminar Ahli Hama ini. Oke, Bapak Jundan Al-Salim dari Indramayu, rest area kilometer 130, Tol Cipali Kuliner. Berarti ini sedang di rest area begitu ya, Pak? Oke, bisa. Sambil Bapak dan Ibu nanti eh, kita santai gitu, tapi bisa menyimak juga materi dari Ibu Dr. Win. Oke, dari Jakarta Barat, Bapak Sultan, dari Padang Pariaman, Bapak Abdul Yamin dari Cikarang. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk ahli hama ini kita memiliki banyak platform gitu ya. Ada YouTube, ada Instagram. Nah, Bapak dan Ibu yang belum masuk ke grup, maka boleh nanti ada dari admin ahli hama yang akan share-share info tentang informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu dapat dari ahli hama secara free gitu. Kita memberikan recording, nanti akan di-record dan akan di-upload di YouTube ahli hama, bisa dipelajari kembali Bapak dan Ibu seperti itu. Dan juga sebagai info gitu, kemarin ahli hama sudah sukses melaksanakan program online training integrated pest management mastery pada tanggal 22-23 Juli 2024. Dan kabar baiknya, karena pada saat training online itu banyak yang meminta untuk offline training gitu. Nah, kita akan segera mengadakan offline training Bapak dan Ibu gitu. Jadi sebagai informasi sedikit bahwa ahli hama akan mengadakan offline training Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan di Bandung pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2024. Jadi yang kemarin peserta dan juga yang sebelumnya mungkin bertanya kapan akan ada offline training bersama pest expert di ahli hama di program Integrated Pest Management Mastery, kita akan mengadakan sebentar lagi gitu. Jadi segera untuk bisa mendaftar, maka kita akan memberikan eh, promo super early bird gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Dan kita juga ada program gitu ya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin kemarin untuk online training itu waktunya bentrok dengan kegiatan, maka kita juga bisa memberikan program e-course gitu, e-course di mana nanti PES expert kami akan memberikan penjelasan materi yang sangat lengkap, kemudian juga ada sertifikat yang nanti bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun gitu, Bapak dan Ibu. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari tentang hama lalat dan teknik pengendaliannya. Yang tadi saya lihat relate begitu ya dengan bisnis yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu kita akan sediakan materi bersama dengan ahlinya yaitu Ibu Dr. Srius Malinar, MSI MM, atau Ibu Dr. Lin yang beliau sudah banyak memberikan pelatihan gitu untuk pengendalian hama. Oke. Nah, mungkin
akan coba saya sapa apakah sudah ada di room ini untuk Ibu Dokter. Nah, Halo, sebelum kita mulai selamat bagi, siang, selamat malam, Mbak iya Indah. malam, Ibu. Bagi yang pertama kali masuk, mungkin karena kita lihat banyak sekali industri business owner juga di sini yang mungkin baru pertama kali, Bapak dan Ibu. Jadi, saya akan memperkenalkan speaker pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Sri Yusmalinar, MSc MM, sebagai Pest Expert. Beliau adalah pendiri dan CEO IML Research dan juga ahli hama. Kemudian beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, lalu peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan juga konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai pest expert di ahli hama, serta pestdoc AI, dan beliau sebagai pengajar serta dosen di beberapa universitas. Oke, baik. Oke, selamat malam, Mbak Indah. Selamat Selamat malam, Bapak Ibu. malam. Selamat malam, Ibu. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama lalat, gitu ya, Ibu. Karena yang kita tahu, hama yang kecil, lalat, datang, itu bisa membuat pelanggan kabur, gitu ya. Ya, betul. Lalat Karena muncul, pelanggan kabur. iya betul. Karena kita itu beraktivitas memang di area yang bersamaan dengan lalat, sehingga lalat ini memang seperti ingin terus berteman dengan kita gitu. Apalagi aktivitas bisnis yang mana di situ banyak berkumpul orang dan tentu orang itu ada waktunya ingin makan dan minum. Nah, lalu aktivitas dari kita itu terkadang memang ada juga yang kurang bersih. Sisa makanan itu berada di tempat yang lalat itu bisa cepat datang. Nah, kalau di rumah itu mungkin kita bisa cepat mengatasinya karena skala rumah. Tapi kalau sudah skalanya bisnis atau area yang lebih luas, nah tentu akan jadi masalah karena lalat ini cukup cepat. Jadi termasuk serangga yang cukup cepat perkembangbiakannya hanya 14 hari. Jadi cukup cepat juga dari telur sampai dewasa. Nah, oleh karena itu, untuk tema malam hari ini, kita ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu eh, peserta atau Bapak Ibu yang gabung di Free Zoominar yang memang kita persembahkan untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia, apakah itu pemilik bisnis atau pemilik atau orang yang bekerja di perusahaan jasa pest control atau masyarakat umum, bagaimana kita terus harus aware karena hama lalat ini ternyata bawa penyakit gitu ya. Jadi dia salah satunya ya diare kalau kita salah makan, makanan yang sudah terkontaminasi. Nah, tentu akan jadi penyakit. Nah, mungkin di topik malam hari ini, Mbak Indah, kita akan berbagi kembali di Jumat malam ini tentang bagaimana lalat itu muncul, tapi kalau di bisnis ini bisa membuat bisnisnya turun karena pelanggannya kabur. Gitu. Seperti itu mungkin Mbak Indah untuk prolog kita nih di topik malam hari ini. Iya, iya betul Ibu. Karena kita Oke, lihat ya juga betul. sudah banyak peserta gitu Ibu yang siap untuk menyimak Oke, materi dari siap. Ibu Dokter. Saya Iya, persilakan. oke, terima kasih. Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu dari seluruh wilayah di Indonesia punya interest yang besar bagaimana kita punya kesadaran mengenali hama dan bagaimana sih kita bisa mengendalikannya gitu ya. Karena hama ini khususnya di hama permukiman ini kita tidak bisa menganggap remeh mereka karena justru akan mengancam kenyamanan hidup kita gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat topik tentang lalat karena memang lalat ini sering sekali dijumpai di berbagai tempat, khususnya tempat bisnis yang memang aktivitas di situ main atau core bisnisnya adalah tempat makan dan minum, gitu ya. Jadi di industri restoran, kafe, atau hotel yang ada
tempat restorannya itu tentu menjadi perhatian serius karena kami sebagai pest expert itu telah banyak melakukan konsultasi banyak juga di hotel-hotel yang nampak bagus, yang rating termasuk bintang 5, tapi lalat ini menjadi hal yang mengganggu juga gitu ya. Nah, apalagi kalau disanitasinya kurang baik. Nah, pada ilustrasi ini kita tentu ingin melihat bahwa kita sebagai pemilik bisnis tentu ingin menyiapkan atau menyediakan lingkungan bisnis yang bersih, yang bebas hama. Tetapi kita dihadapkan juga sama situasi di mana orang tuh ingin juga beraktivitas makan dan minum di tempat bisnis Bapak Ibu itu di luar, outdoor. Nah, kalau di outdoor berarti kita berhadapan dengan sumber-sumber dari lalat itu senang berkembang biak. Jadi ilustrasi yang kiri tentu kita banyak melihat kalau ingin di luar memang duduk bisa enak ya karena bisa mendapatkan udara yang lebih segar gitu ya. Nah, tetapi kita tentu akan dihadapkan dengan sumber-sumber di mana lalat itu bisa berkembang biak dan nanti dia dewasanya akan datang ke tempat meja makan orang yang sedang makan dan minum. Karena kenapa? Karena kita memang menyiapkan sumber-sumber atau faktor-faktor penariknya. Salah satunya adalah makanan. Nah, tentu kalau di tempat bisnis ini akan menjadi hal yang cukup mengganggu karena nanti konsumen akan merasa tidak nyaman karena tahu bahwa si lalat ini akan menyebarkan penyakit. Nah, tentu yang diharapkan adalah begini, Bapak Ibu yang pemilik bisnis ingin tidak ada review negatif, ingin pengunjung atau tamu berlama-lama di tempat bisnis restoran dan kafe Bapak Ibu gitu ya. Nah, tentu ini juga menjadi hal yang jadi tujuan dari bisnis ini ingin memberikan yang terbaik kepada tamunya atau konsumennya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa sih definisi atau arti dari hama di lingkungan permukiman gitu ya, secara umum dulu Bapak Ibu. Jadi, hama permukiman itu namanya hama artinya serangga atau hewan yang tidak diinginkan kehadirannya. Itu definisi hama yang dibuat oleh kita sebagai manusia. Kenapa tidak diinginkan? Karena memang dapat menyebabkan berbagai kerugian. Apakah itu kesehatan, atau ekonomi jadi turun gitu Bapak Ibu ya. Lalu kerusakan dalam hal propertinya. Jadi kita bisa melihat hampir semua bisnis itu yang memang di dalamnya ada aktivitas manusia itu tentu akan dihadapkan oleh masalah hama permukiman. Nah, kalau di pertanian, hama pertanian mungkin ada yang namanya batas atau economic injury level, batas ambang ekonominya. Kalau sekiranya masih bisa diselamatkan, ruginya hanya 10%, biasanya biaya pengendalian penggunaan pestisidanya tidak diambil opsi tersebut karena masih bisa tertutup oleh 90% atau 80% panen diselamatkan. Karena hitungan ekonominya masih relatif lebih mahal yang penggunaan pestisida. Tapi kalau di permukiman tidak demikian. Kita tidak bisa pakai batas ambang ekonomi. Kita pakainya batas ambang estetika. Estetika, estetik injury level. Artinya apa? Misalnya ada orang kena demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Satu pasien itu atau satu orang yang terkena itu karena tidak ditangani dengan baik menyebabkan kematian. Nah, masalahnya satu orang yang sudah terkena dengue atau terkena virus penyebab demam berdarah itu di dalam darahnya masih ada virus. Nah, itu bisa dibawa lagi sama nyamuk. Nanti akan menular ke tempat-tempat lain. Maka satu orang sudah ada kasus kena demam berdarah, maka sedaerah itu tuh harus dilakukan treatment pengendalian. Itu walau hanya satu nyamuk yang menyebabkan gitu, seperti itu Bapak Ibu. Maka di hama permukiman itu kita inginkan bebas hama. Apalagi di rumah sakit, di dalamnya orang banyak yang sakit, lalu pengunjung pasien juga ingin juga memotivasi yang sakit biar cepat sembuh. Tapi ternyata di rumah sakit yang harusnya bersih malah banyak hama. Nah, sedangkan hama itu kita sudah tahu dia bawa penyakit. Nah, sehingga bukannya tambah sehat, malah
pengunjung pasien malah jadi sakit. Ya, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita harus mempunyai perhatian yang serius tentang keberadaan hama ini. Karena kita tidak bisa mengandalkan semuanya langsung panggil pest control. Pest control pun sudah punya jadwal tersendiri. Nah, maka tanggung jawab dari para pemilik bisnis tentu bisa melakukan pendeteksian awal dan pengendalian. Kenapa? Karena pengendalian hama ini penting. Kunci utamanya buat apa? Tentu untuk menjaga semua bisnis ini bisa berjalan dengan baik, ya. Termasuk peternakan. Tadi Bapak Ibu ada dari pemilik bisnis peternakan. Peternakan mungkin dia tidak terlalu terganggu oleh nyamuk misalnya, karena biasanya di peternakan itu ada hama lalat atau hama kutu Franky. Nah, apa hubungannya ke manusia? Ke manusianya tidak, tetapi ke hewannya menjadi produktivitasnya turun karena hewannya stres, banyak bergerak. Kalau misalnya di peternakan itu lalatnya sedikit, cuma ratusan mungkin nggak terlalu terganggu, tapi kalau sudah ribuan, jutaan, si produksi ternak pasti turun. Apakah itu di peternakan ayam atau peternakan sapi atau peternakan hewan lainnya. Jadi ini kami selalu sampaikan bagaimana semua orang itu memiliki tanggung jawab yang bersama dalam mengenali hama itu apa, bagaimana sumber-sumber atau faktor penarik dan bagaimana pengendalian. Nah, tentu untuk Bapak Ibu yang memiliki bisnis, kita tahu kalau ada bisnisnya itu ada review dari tamu tentang hama. Sekarang zamannya zaman era media sosial, di mana-mana bisa disebarkan, bisa diviralkan. Itu dalam sekejap kita sudah bisa tahu berita ada di mana nih kasusnya. Bahkan kita mendengar di wilayah bagian Indonesia itu ada sebuah rumah sakit di mana rumah sakit itu terjadi gangguan dari hama kecoa. Nah, rumah sakit yang tadinya harus bersih malah ada. Nah, ini bahkan menimbulkan karena orang kita tidak bisa mencegah orang tidak memberitakan, gitu ya. Karena sekarang sudah zaman apa eranya bisa difoto, ada bukti gitu ya. Nah, tetapi orang melihat menjadi tidak nyaman. Nah, bahkan pemilik bisnis bisa kena tuntutan hukum karena abai terhadap gangguan hama itu. Nah, tentu ini hama walaupun kecil ukurannya, tapi ternyata bisa meruntuhkan bisnis yang sudah dikelola dengan baik. Nah, tentu kita ingin membantu para pemilik bisnis itu untuk lingkungannya bebas hama. Nah, bagaimana bisa membuat customernya happy, apa review-nya yang positif. Nah, tentu pemilik bisnis itu bisa mengenali, bisa memahami, mempelajari bagaimana hama ini bisa kita kendalikan dengan baik. Kita harus kenal dulu, mengenali dulu, baru nanti kita bisa mengendalikan. Nah, kalau di Perancis itu di negara yang sudah maju, mereka diserang sama tikus, tapi mereka sudah ampun-ampun, sudah menyerah gitu ya, karena tikusnya sudah sangat banyak sekali. Mereka pemerintahnya sudah angkat tangan, malah diberikan anjuran untuk hidup bersama dengan tikus. Nah, tentu kita di Indonesia tidak mau. Kita ingin kehidupan kita ini bisa nyaman dan kita tidak direbut kenyamanan kita oleh hama gitu. Nah, di dunia bisnis tentu ini sangat penting. Kenapa? Karena reputasi bisnis itu urusannya ke dampak finansial. Jadi, bisnis yang sering mengalami masalah hama, tentu kalau kita lihat secara berkelanjutan, kalau tidak ditangani, tentu profit turun. Kepercayaan dari pelanggan jadi turun. Bahkan merek yang sudah atau brand yang sudah dikelola bisa rusak kalau kita mengabaikan masalah-masalah hama ini. Karena kita akan berhadapan dengan para customer yang komplain dan dengan maraknya pemberitaan yang sangat cepat gitu. Karena memang kita tidak bisa menyetop apabila ada gangguan dari hama ini dilaporkan oleh customer melalui medianya. Nah, di industri hotel, kafe, dan restoran, karena di situ ada aktivitas makan dan minum, itu pun eh, cukup
bisnis yang cukup rentan diserang oleh berbagai macam hama. Nah, ini tentu bisa langsung menyebabkan pelanggannya komplain, reputasinya negatif gitu. Bahkan kita sering misalnya ada orang lagi makan lalu ada sayapnya atau kakinya kecoa gitu ya. Ya kita langsung kan akan merasa nggak nyaman gitu. Nah, ini tentu harus kalau kita punya pemilik bisnis mengetahui lalu bisa memberikan edukasi kepada para pegawainya, tentu tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Artinya, reputasi bisnis menjadi taruhan apabila kita abai terhadap pengenalan hama dan pengendaliannya. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus dengan hama lalat karena tadi hama itu banyak sekali, hama permukiman, ada kecoa, tikus, rayap, tungau gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan sharing kembali mengenai lalat. Nah, ini kami coba merangkum beberapa laporan bahwa lalat ini bisa menyerang tadi peternakan ayam, ada di sektor peternakan ya, lalu di restoran, bahkan restoran cepat saji gitu ya, yang sangat mungkin mereka sudah sangat bagus sekali sanitasinya, itu bisa diganggu sama bisa terganggu kegiatan bisnisnya karena serangan dari lalat. Padahal kita tahu kenapa dia bisa. Padahal dia kan sanitasinya bagus, pengendaliannya pasti sudah terjadwal. Tetapi kenapa bisa sampai terserang lalat? Nah, nanti kita bisa cerita. Nah, apalagi kalau misalnya di tempat makan dan minum, restoran dan kafe itu tidak memperhatikan kebersihan itu. Nah, maka yang ada nanti orang makan, minum, di sekelilingnya bersebaran lalat. Nah, mungkin kita bisa lihat Bapak Ibu aktivitas di restoran atau kafe itu misalnya bawakan kayak lilin atau kalau di warung-warung itu pakai plastik diisi air. Nah, apakah itu membantu? Itu hanya membuat si lalat itu sebentar teralihkan. Tapi nanti dia datang lagi. Karena kan memang ada sumber makanan yang dia mau mau coba untuk dekati. Jadi kalau misalnya karyawan kita, pemilik bisnis mengetahui gimana caranya, tentu tidak akan pakai lilin atau pakai air, pakai plastik berair, dikasih air karena memang tidak membantu. Itu hanya mengalihkan sementara karena sumbernya tidak diselesaikan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu bahwa serangan lalat itu kecil, dia bisa kemana-mana, tapi bisnis yang bagus, bahkan peternakan yang produksi ternaknya tinggi bisa drop karena gangguan dari lalat ini. Nah, sekarang kita lihat lalat rumah. Nah, lalat rumah ini dia bisa mencapai daya terbang gitu ya. Kecepatan terbangnya tuh bisa sampai eh, 50 meter gitu ya. Bahkan ada yang sekian kilo. Kenapa bisa? Karena si hama lalat ini bisa dibantu kecepatannya sama angin. Nah, jadi memang dia bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada tempat sampah, lalu ada seperti kasus tadi ya, bahwa kenapa di restoran cepat saji itu bisa terkena serangan lalat padahal dia udah bersih. Ternyata di sekitarnya ada tempat pembuangan sampah sementara yang nanti si lalat ini akan datang juga, lalat dari tempat sampah itu akan datang juga ke tempat yang radiusnya bisa cukup jauh gitu Bapak Ibu. Karena lalat dia serangga terbang yang bisa terbang ke mana-mana yang kita nggak bisa cegah. Dan si lalat rumah ini sifatnya dia soliter, jadi bukan koloni. Jadi kemana-mana dia bisa nggak harus bareng sama teman-temannya, gitu ya. Nah, si lalat ini siklusnya dia 14 hari dari mulai dia telur sampai dewasa. Nah, hanya kalau yang terbang ke sana sini tentu yang dewasa ini sekitar 30 persenan dari fase si lalat ini berada di udara ya, di luar ya. Nah, 70%-nya di mana? Yaitu dalam bentuk masih dalam bentuk larva atau belatung gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang suka ada bahasa lokalnya belatung atau kalau sainsnya larva dan pupa serta telur. Nah, ini telur, larva dan pupa ya dia nggak akan terbang karena belum punya sayap. Tinggalnya di mana? Di tempat
bahan organik yang membusuk. Salah satunya pasti yang paling nyaman bagi mereka ya di tempat sampah. Karena tempat sampah itu paling senang mereka, tempat yang surga lah bagi mereka karena semuanya lengkap gitu ya. Nah, artinya dia ditemukan di tempat yang lembab atau di kotoran hewan. Jadi kalau di peternakan tuh pas banget. Lalat rumah tuh emang senang di sana karena ada makanannya lengkap gitu ya, kotoran hewan, kompos, makanan yang busuk gitu. Nah, sehingga lalat itu mudah ditemukan, khususnya lalat rumah. Ini yang populasinya memang dia banyak, populasinya banyak sekali dan bisa di mana-mana. Jadi lalat ini ya bisa kita temukan dimanapun. Nah, mungkin kalau di rumah kita nggak terlalu khawatir, nanti tinggal kita lakukan pengendalian. Tapi kalau jatuhnya di tempat bisnis, nah ini akan menjadi tanggung jawab dari pemilik bisnis itu. Nah, jadi kita perlu melihat apa bagaimana sih perilakunya. Nah, dia perilakunya lalat rumah tuh dia hewan diurnal yang aktifnya di siang hari. Jadi kalau malam dia tidur, dia istirahat. Nah, istirahatnya di mana? Kalau di pohon berarti dia di bagian paling bawah. Kalau di rumah dia akan cari tiang-tiang atau apa kawat-kawat di bagian atas gitu ya. Karena dia senangnya itu posisinya vertikal. Jadi dia senang aktif di siang hari. Lalu dia senang pada cahaya yang terang. Jadi posisinya dia nggak begitu suka di tempat yang lembab. Lembab dia tempat yang gelap dia pasti akan pasif gerakannya. Tapi senang di tempat yang terang karena membantu dia untuk cari makan dan meletakkan telur. Dan suhunya bisa cocok di antara 20 sampai 30 derajat. Dia seperti itu ya. Nah, dan dia senang sekali di tempat mencari makanan di tempat-tempat yang bau busuk atau bahan organik yang membusuk. Nah, jadi paling cocok kalau di restoran, di kafe tuh pasti ada aktivitas sisa-sisa makanan kan pasti ada. Maka kita bisa lihat di garbage-nya, di tempat pembuangan, lalu di dapur gitu. Nah, bahkan kalau misalnya di daerah belakang sudah banyak ya pasti datang dia ke area depan yang banyak tamu. Nah, itu yang memang kita kadang melihat restorannya sudah bagus, kafenya sudah bagus, tapi kenapa bisa ada lalat datang ke depan? Nah, bisa jadi dia dari belakang, karena memang sudah ada sumbernya. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu lalat ini gimana sih gitu, siklusnya seperti apa? Apakah tiba-tiba jadi lalat dan di manakah tempat berada si telur larva dan pupa itu gitu ya, serta perilakunya. Nah, sekarang kita tentu Bapak Ibu kita harus sudah mengenali dan kita harus tahu gimana nih cara kita mencegahnya. Nah, jadi kalau kita memanggil pest control biasanya sudah posisinya sudah eh, tingkat keparahannya atau serangannya cukup tinggi. Nah, itu sedikit terlambat karena sebetulnya pemilik bisnis bisa melakukan itu di pencegahan. Nah, tentu peningkatan sanitasi, kebersihan lingkungan itu hal yang harus kita juga ingatkan kepada para eh, pemilik bisnis untuk memberikan edukasi kepada karyawannya. Lalu bisa pakai fisik, ada kita bisa melihat pemasangan light trap, sticky trap, gitu ya, fly traps bisa, tetapi itu tidak bisa menjadi hal yang kita andalkan karena harus digabung dengan pengendalian juga kimiawi. Ada pemberian umpan, ada pakai insektisida yang sifatnya residual, atau penyemprotan yang ruang seperti fogging lalu bisa juga pakai misting atau pakai pengkabutan seperti ULV bisa kita lakukan. Tetapi prinsipnya ini bisa kita padukan antara upaya pemilik bisnis yang sudah tahu bagaimana mencegah dan pengendalian dini, baru nanti kalau tingkat keparahan baru bisa berkoordinasi dengan pest control profesional. Nah, prinsipnya kita harus mengetahui bahwa ada tiga hal di mana faktor ini akan mengundang datang si hama itu. Ada makanan, ada air, dan ada shelter, tempat perlindungan. Nah, berarti intinya kita harus menghilangkan elemen-elemen itu walaupun sulit kan kita apalagi di tempat bisnis. Makanan dan minuman itu memang area bisnisnya gitu apa atau core bisnisnya itu nggak bisa dihilangkan. Nah, bagaimana ngaturnya? Nah, tadi
ada pencegahan, lalu ada juga pengendalian secara fisik. Karena tiga hal ini kita memang ada terus, gitu ya. Nah, kita sekarang harus pelajari kenapa hama lalat bisa datang. Lalu preventifnya tadi yang disampaikan. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, kita coba buka area tempat apa restoran atau kafe itu. Kalau kita lihat dari atas, kita akan melihat aktivitas mulai dari belakangnya, dari mulai bahan makanan, lalu diolah karena sudah ada orderan yang masuk, lalu diolah di sini, lalu sisa makanan, tentu kan di restoran ada tempat sampah itu yang udah disiapkan, lalu ada juga orang yang vendor yang mengantarkan bahan-bahan makanan gitu ya. Jadi ini banyak sumber-sumber yang membuat si lalat itu bisa datang. Nah, lalat itu akan dari jarak sekian meter itu dia bisa tertarik, akan datang. Nah, apalagi kalau bisnis peternakan yang produksi feses atau kotoran hewannya sangat tinggi, ya tentu populasi ternak semakin tinggi, maka kotoran semakin banyak, itu bisa mengundang apa namanya si lalat-lalat itu datang dalam jumlah ribuan atau jutaan. Karena dia senang sekali gitu. Nah, di restoran karena memang aktivitasnya kita lihat karena di sini area apa tempat bisnisnya itu dilakukan tempat mereka melakukan aktivitas bisnisnya yaitu di sini sudah nampak sekali bahwa memang disediakan semuanya sumber-sumber lalat itu datang karena memang ini dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau di sini lalatnya masih mulai ada telurnya, larvanya, nanti dewasanya akan datang ke tamu, akan tamu di sini mereka beraktivitas. Dan itu sangat mengganggu gitu kalau kita makan minum gitu lalu ada lalat kan kita tadinya mau ngobrol-ngobrol gitu, nah malah jadi sibuk dengan mengusir lalat. Nah, itu tentu akan menyebabkan tamu menjadi tidak mau datang lagi, bahkan bisa menumpahkan kekesalan di media sosial. Nah, jadi lalat itu kenapa datang? Karena memang prinsipnya kita ini menyediakan semuanya. Nah, maka tindakan preventifnya bagaimana? Sisa-sisa makanan tentu harus kita pastikan. Lalu air, lalu tempat perlindungan, gitu ya. Karena di sini kuncinya supaya lalat itu bisa dicegah untuk datang. Nah, untuk mengendalikan lalat tentu kita harus memahami bagaimana sih bioekologinya. Misalnya, kita mau pasang perangkap, berarti harus di area yang terang. Dan kita harus tahu di mana lalat itu aktif. Misalnya di waktu sore, misalnya waktu puncak aktivitas mereka tuh ada pagi sama sore. Mungkin kalau pagi mereka belum kuat sayapnya jadi masih di bawah. Tapi kalau sudah ke arah siang ke arah sore mereka udah sangat aktif. Berarti di mana pasang perangkapnya. Lalu aplikasi insektisidanya seperti apa? Karena insektisida sekali lagi menjadi salah satu metode. Jadi tidak boleh langsung jadi metode pertama langsung pakai pestisida. Nah, insektisida itu digunakan apabila populasi sudah sangat tinggi atau populasinya banyak. Nah, ini menyemprotkannya juga tidak bisa asal semprot. Harus tahu di mana lalat itu hinggap. Misalnya dia tadi senangnya di area dindingnya, di langit-langit. Jadi kita nggak bisa asal semprot ke semua area. Di area tempat sampah sudah pasti, itu Bapak Ibu ya. Lalu pengelolaan lingkungan itu kami pernah melakukan konsultasi di area di mana di satu jadi tempat apa namanya aktivitas pertambangan itu ya di situ ada areanya di situ ada pekerjanya di pekerja di sana pasti kalau di pertambangan atau di oil atau gas itu mereka kan pasti tidak bisa pulang seperti pulang pergi pagi pulang sore, pasti di sana mereka tinggal di sana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang biasa kerja di tempat sana, mungkin kita tahu baru 3 bulan pulang, berarti kan hidupnya di sana ya. Nah, aktivitas makan minum pasti disediakan di tempat makan mereka. Nah, di sana itu sampai ada kasus di mana lalat banyak sekali. Padahal di tempat itu udah bersih. Ternyata pas kita lihat di tempat pembuangan sampahnya itu masa untuk mengangkut sampah dan mengelolanya tidak sama. Jadi di situ, padahal jauh banget jaraknya ke tempat restoran atau tempat makannya. Maka
kita melihat, oh, pengelolaan lingkungan harus diperhatikan. Tempat penempatan umpan misalnya, gitu ya. Nah, itu kita harus harus melihat bisa di tempat sampah. Tapi kalau di situ ada sampahnya belum dikelola, maka umpan kita tidak berhasil karena kalah dengan bau busuk dari sampah. Nah, lalu kalau di restorannya di dalam ruangan pakai apa? Bisa kita pakai penggunaan perangkap cahaya. Karena si lalat itu pasti akan mau datang ke tempat yang cahaya dengan warna tertentu gitu ya. Nah, itu bisa kita melakukan dengan pengendalian fisik. Tapi prinsipnya kita harus paham tentang bagaimana bioekologi dan perilaku dari lalat tersebut. Nah, misalnya kami ambil contoh tentang pengendalian di hotel. Nah, mengapa kita harus pahami kenapa lalat ada di sana gitu. Hotel sudah bagus. Nah, dari mana dia datang? Maka bagi cara kita pengendalian tentu disurvei dulu semua itu ya. Dilihat dulu breeding site tempat berkembang biaknya ada di mana, di luar apa di dalam. Nah, itu bisa dilakukan oleh para pemilik bisnis tanpa kita harus langsung pas kontrol datang coba dicek semua kan rasanya bisa dilakukan di awal oleh pemilik bisnis apabila sudah memahami bagaimana hama itu dikenali dan sumbernya. Nah, jadi daerah fase sanitasi, modifikasi habitat itu bisa dilakukan sebetulnya oleh pemilik bisnis asalkan sudah memiliki pengetahuan dan skill yang memadai. Nah, baru nanti kalau populasinya sudah membuat tidak nyaman, maka dilakukan penggunaan pengendalian kimia dengan insektisida. Nah, eh, hal ini tentu kita bisa lihat bila itu sifatnya skala skala kecil itu bisa dilakukan, gitu ya. Seperti memasang umpan di mana gitu ya. Umpan itu kan makanan si hama tersebut ditambah insektisida. Maka itu umpannya dia. Dan umpan lalat tidak sama dengan umpan kecoa. Itu tidak tidak sama dengan tikus. Jadi masing-masing sesuai dengan sasaran hamanya. Tetapi semua ini tentu Bapak Ibu kita tidak ada cara yang mm, unggul, salah satu unggul tidak, tapi harus mau menggabungkan berbagai macam metode. Dan pengendalian hama sifatnya site spesifik, artinya bagaimana areanya dulu, areanya seperti apa, lingkungan sekitarnya seperti apa. Jadi bagi pemilik bisnis tidak hanya fokus kepada lingkungan bisnisnya, harus dilihat radius sekian meter atau sekian kilo ada apa. Jangan-jangan di situ ada sumber berkembang biaknya lalat. Itu pasti akan datang ke tempat Bapak Ibu. Tidak bisa tidak bisa dihalangi gitu ya. Maka pengenalan hama ini menjadi penting karena kita tentu ingin bisnis kita lancar, langgeng, review positif, tetapi kita juga bisa melakukan pengendalian di awal. Nanti kalau kondisinya parah misalnya ya, yaitu baru kita bisa bekerja sama dengan pest control officer. Nah, bagi perusahaan pest control juga terus harus menambah eh, knowledge dan skill yang memadai karena kasus hama ini sangat unik. Bahkan pada kegiatan training online yang kemarin kami lakukan periode Juli, itu banyak sekali kasus-kasus yang disampaikan oleh peserta dan menjadi bahan yang kami bahas bersama Profesor Intan, eh, se- di mana kita akan membahas semua bagaimana kasus-kasus ini terjadi. Dan itu tiap daerah pasti akan berbeda-beda, tiap tempat pasti akan berbeda-beda. Nah, tentu tips praktis pengendalian hama kita sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengendalikan. Nah, mencegah berarti siapa? Dari pemilik bisnis, pemilik area. Itu bisa lakukan pencegahan karena itu memang lebih baik. Artinya bagaimana? Sanitasi, mengenali perilaku dari hama, perbaikan struktur gitu ya. Karena tentu pest control tidak bisa masuk perbaikan struktur gitu ya, karena itu kan area yang memiliki area, pemilik area. Nah, eh, pengendalian ada non kimia, ada yang kimia gitu ya. Nah, jadi kita akan tahu pestisida apa nih kok sudah diberikan insektisida insektisida A, tapi kok si hama makin banyak. Nah, itu kita mengetahui ada namanya resistensi, jadi lebih kebal malah. Bahkan di lab-lab kami untuk penelitian mengenai hama ini ada sampai hama kecoa itu sampai 1.000 kali resistennya. Artinya dikasih 1.000 dosis dia tidak mati. Nah, itu kita
melihat kasus-kasus seperti itu. Jadi bukannya tambah hilang hamanya, malah tambah banyak dengan penggunaan pestisida yang tidak tepat. Nah, tentu kami selalu menyampaikan bahwa pemahaman, edukasi, skills gitu ya, itu bisa dilatih oleh pemilik bisnis. Nanti pemilik bisnis bisa memberikan juga kesempatan kepada para karyawannya punya pemahaman tentang hama karena tadi pencegahan lebih baik dari pengendalian. Nah, pengendalian dini lebih baik itu daripada kita nanti kerepotan pada saat di ujung karena serangan hamanya sudah terlalu banyak. Nah, oleh karena itu dari edukasi ini tentu kami dari ahli hama bisa mensupport Bapak Ibu bisa masuk ke dalam berbagai program apabila lokasinya jauh gitu ya dengan kami tentu bisa ambil kelas-kelas yang online. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya kesempatan waktu bisa mengikuti training offline itu lebih bagus karena kita bisa saling bertukar informasi mengenai kasus-kasus hama yang terjadi di tempat Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu dulu, Ibu Indah, bahwa ini catatan akhirnya dari slide ini tindakan yang cepat, efektif, gitu ya. Itu menjadi sangat penting karena ujungnya kita harus melindungi bisnis atau area kita. Lalu pencegahan adalah kunci, gitu ya. Dan pelatihan serta edukasi menjadi penting supaya kita tidak salah dalam memahami bagaimana hama itu datang, bagaimana juga pengendaliannya. Nah, mungkin seperti itu dulu Ibu Mbak Indah sebagai bahan kita untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.